Dan kita akan bergabung dengan Syaiful Bahri, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN untuk membahas mengenai radioaktif cesium 137 ini. Selamat siang Pak Syaiful. Ya, selamat siang Mbak Saza. Pak Syaiful, radioaktif cesium 137 walaupun ini sudah banyak dibahas, namun saya yakin banyak juga yang belum mengetahui apa sebenarnya radioaktif cesium 137 ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan dan digambarkan. Radioaktif atau cesium 137 ini sebenarnya bukan berada di alam secara natural begitu ya. Itu hasil dari produk fisi, baik itu dari reaktor nuklir maupun percobaan senjata begitu ya. Jadi pada saat terjadi reaksi fisi, maka yang dihasilkan adalah serangkaian radionuklida dan salah satunya adalah cesium 137. Nah, cesium 137 ini bentuknya padat begitu, bahkan dia cenderung menjadi kristalin, namun titik lelehnya cukup rendah begitu, hanya sekitar 28 derajat Celcius di ruangan, kemudian juga titik didihnya sekitar 678, dan ini mudah larut begitu ya, di udara, mudah bergerak di udara, mudah larut di air, mudah menempel kuat juga, baik itu ke tanah, beton begitu, dan juga biasanya juga mudah diserap oleh tanaman atau vegetasi begitu ya. Jadi kira-kira begitu gambaran cesium secara umum begitu ya. Tapi jangan khawatir, di Indonesia ini sebenarnya kita secara primordial sudah punya cesium di mana-mana sebagai hasil sisa fallout begitu pada saat percobaan senjata nuklir zaman sekitar 1940, 50, 60 begitu, ataupun akibat dari kecelakaan Chernobyl maupun Fukushima begitu ya. Namun tingkatnya atau kuantitasnya, aktivitasnya sangat rendah gitu. Kalau Kurang yang lebih demikian. sekarang itu tingkat atau aktivitasnya bagaimana Pak? Apakah melebihi batas ambang? Yang terjadi sekarang memang di luar dari batas ambang atau background begitu ya. Di Indonesia ini latar atau background cacah yang biasanya kita dapatkan di cesium 137 ya berkisar 0,01 0,1 becquerel, dan ini di atas itu biasanya yang kita temui di Cikande seperti itu. Dan ini memancarkan Berapa Pak? radiasi Kalau di baik atas itu beta berapa Pak? begitu. Bagaimana? Ibu? Berapa Pak? Kan tadi di atas 0,1, berapa yang ditemukan di Cikande? Oh ya, di Cikande ini kita sudah membuat peta begitu, peta yang memberikan distribusi sejauh mana kontaminasi atau tingkat radiasi di satu daerah dan daerah lainnya. Jadi ada daerah yang lebih dari 2, mikrosievert begitu ya per jam, ada daerah yang di bawah 2 mikrosievert per jam dan seterusnya, dan ada daerah yang masih aman-aman saja begitu. Daerah mana saja Ya. yang berbahaya tadi yang lebih dari 2 mikro itu Pak? Ada beberapa daerah spot-spot di situ di sekitar Cikande begitu yang sudah mungkin disampaikan oleh tim Satgas juga, ya itulah yang akan jadi fokus kita ke depannya untuk penanggulangan atau dekontaminasi. Dampaknya memang seperti apa Pak? Baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya? Untuk manusia ada beberapa dampak begitu ya, mulai dari yang sindrom akut istilahnya sindrom radiasi akut, itu mulai dari yang mual-mual, diare, kemudian muncul luka bakar, sampai dengan yang paparan kronis begitu ya. Misalkan mulai muncul kanker, kemudian leukemia, tiroid dan seterusnya. Kalau ini tidak berhubungan tiroid tapi kanker seluruh tubuh kita, sampai dengan kematian. Tapi di batas-batas tertentu sebenarnya tubuh kita sudah beradaptasi begitu ya. Tubuh kita akan mengeluarkan cesium setelah kurang lebih 70 sampai dengan 110 hari begitu, apabila kita rutin misalkan makan makanan bergizi, minum cukup, berolahraga begitu ya. Tubuh kita akan healing dengan sendirinya. Kurang lebih demikian, Mbak. Di batas-batas tertentu tubuh manusia sebenarnya bisa mengeluarkan radioaktif cesium tersebut. Di batas apa itu Pak? Ya, yang seperti kami sampaikan tadi, ada batas-batas dosis tertentu. Ya, kalau misalkan kita punya standar batas seperti misalkan untuk masyarakat itu 1 milisievert begitu ya per tahun, itu di bawah itu aman begitu ya. Nah, di batas-batas yang kira-kira memang tubuh sangat besar begitu, tidak mampu
tidak bisa begitu ya. Di bawah itu tubuh masih bisa mensekresi tadi ya, mengeluarkan baik itu dalam bentuk keringat maupun bentuk feses atau tadi ya air kencing dan seterusnya begitu. Jadi sebenarnya mekanismenya seperti itu. Baik, itu kan artinya sekarang sudah di luar batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh ya Pak. Dampak yang tadi disebutkan itu berapa lama hingga kemudian dirasakan oleh warga? Untuk sejauh ini kami belum terlalu banyak begitu yang kami dapat begitu warga yang terpapar atau pekerja radiasi yang terpapar oleh radiasi yang di luar batas tadi begitu ya. Tetapi eh, artinya dengan paparan radiasi tersebut begitu akan segera bisa dikeluarkan sebenarnya Mbak begitu. Ya. Namun sebenarnya jika terpapar cesium 137 tersebut atau paparan radioaktif membutuhkan waktu yang berapa lama hingga dampak-dampak yang tadi disebutkan itu terasa oleh manusia yang terpapar, mual dan penyakit-penyakit lainnya itu? Nah, itu akumulasi begitu Mbak ya. Kalau 70 hari sampai dengan 110 hari tadi normal begitu. Kalau misalkan terakumulasi ya bisa sampai bertahun-tahun begitu baru dirasakan oleh seorang yang terdampak radiasi. Jadi dampak atau gejala-gejala ringan, mual, sakit kepala itu juga tidak langsung dalam 70 hingga 100 hari itu ya Pak? Dosisnya, begitu yang kami sampaikan tadi. Jadi dosisnya seberapa, itulah yang nanti akan memberikan efek. Apakah efeknya tadi akut, apakah efeknya itu kronis, ataukah sebenarnya tidak terlalu banyak berefek pada tubuh kita. Karena tadi dengan dosis yang rendah, begitu cesium dengan mudah akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Baik, itu artinya efeknya sebenarnya jangka panjang, belum terlihat dalam jangka pendek ini. Salah satu efek dari radiasi ada dua tadi, deterministik kemudian stokastik. Stokastik ini efeknya efek panjang tadi ya. Akumulasi setelah beberapa tahun begitu, karena akumulasi radioaktif itu terjadi perubahan sel, terjadi perubahan genetik dari kita dan mungkin setelah beberapa tahun itu akan terlihat begitu ya. Baik, untuk mengatasi dampak itu berarti harus melakukan gaya hidup sehat yang tadi sudah disebutkan. Ya, pertama tentunya kita juga harus menjaga kebersihan begitu ya. Kalau kita berada di daerah yang dekat dengan sumber radioaktif atau ada debu yang mengandung unsur radioaktif, tentunya pertama adalah cuci tangan, mandi begitu ya, agar tidak ada kontaminasi yang melekat pada tubuh kita. Kemudian yang kedua tentunya tadi dengan makan makanan bergizi, kemudian minum susu, berolahraga dan seterusnya itu akan mempercepat proses pemulihan kita. Paparan radioaktif di udara maupun di wilayah ini berapa lama Pak? Apakah bisa hilang, benar-benar hilang atau memang tidak akan hilang sama sekali? Ya, cesium ini punya umur paruh 30 tahun, gitu ya. Artinya setelah 30 tahun maka aktivitasnya akan berkurang separuhnya, gitu ya. Dan ini tidak akan hilang benar-benar dari manapun, begitu ya. Cesium pun sekarang akibat dari percobaan nuklir yang dulu ada di Asia Pasifik dan juga peristiwa Chernobyl dan Fukushima tetap ada di sekitar kita. Tetapi aktivitasnya makin lama makin turun sehingga jauh di bawah ambang batas yang kami sebutkan tadi, begitu yang akan berdampak kepada kita. Baik, baik. Terima kasih Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Syaiful Bahri, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia siang hari ini, Pak. Terima kasih Mbak Caca.